Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sari Hidayati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat membuat video presentasi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Merlina dari kelompok 8, bertindak sebagai moderator untuk kelompok 7. Adapun anggota kelompok 7 diantaranya yaitu Nur Asifah selaku pemateri pertama, Indri Afrilla selaku pemateri kedua, Nur Asmi selaku pemateri ketiga, Majaratul Aulia selaku pemateri keempat, Mia Dadia Ramadhani selaku pemateri kelima, Fitri Ramadhani selaku pemateri keenam, dan Nurul Asifah selaku pemateri terakhir. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri yang berjumlah 7 orang untuk menyampaikan materi presentasi secara bergantian sesuai urutan yang telah ditentukan. Kepada seluruh pemateri, kami persilahkan. Baik, saya akan mempresentasikan materi tentang pengertian dan hakikat presentasi ilmiah. Baik, langsung saja. Presentasi adalah menyampaikan informasi ke publik secara efektif. Contohnya, presentasi laporan penjualan bulanan ke tim manajemen, tujuannya untuk menginformasikan, atau seorang sales mempresentasikan produk baru ke calon pelanggan, tujuannya untuk membujuk atau mempromosikan. Dan presentasi ilmiah itu adalah mencangkup struktur standar seperti judul, pendahuluan, latar belakang, metode, hasil, dan pembahasan, kesimpulan, dan terima kasih. Sedangkan hakikat presentasi ilmiah adalah proses komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan, ide, atau informasi kepada audiens secara efektif. Pelaksanaan presentasi ilmiah dimulai dengan persiapan materi yang matang. Materi yang digunakan harus valid, bersumber jelas, dan disajikan dalam bahasa ilmiah yang runtut. Penyusunan slide menggunakan tampilan yang sederhana, tidak terlalu penuh teks, serta menampilkan poin-poin penting agar mudah dipahami. Selanjutnya, prinsip-prinsip komunikasi dalam presentasi ilmiah. Yang pertama itu mengurangi gangguan komunikasi secara antisipasi, yaitu dengan cara memperhatikan kapasitas peserta dalam memilih bahasa dan media. Maksudnya, penyaji perlu menyesuaikan bahasa yang digunakan dengan tingkat pemahaman peserta agar pesan mudah dipahami dan tidak menimbulkan salah tafsir. Selain itu, pemilihan media presentasi seperti slide, gambar, atau video harus sesuai dengan kondisi peserta dan situasi ruangan, sehingga informasi dapat diterima dengan baik tanpa gangguan teknis maupun kebingungan. Yang kedua yaitu memaksimalkan efektivitas dalam proses presentasi, yaitu dengan cara memastikan suara penyaji terdengar jelas oleh semua peserta. Maksudnya, penyaji harus memastikan suara terdengar jelas dan merata oleh seluruh peserta, baik dengan pengaturan volume suara, intonasi yang tepat, maupun penggunaan alat bantu seperti mikrofon. Dengan suara yang jelas, peserta dapat diterima secara optimal dan perhatian peserta tetap terjaga. Selanjutnya yaitu etika. Etika adalah prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi dengan orang lain, mencakup nilai-nilai seperti hormat, jujur, dan bertanggung jawab. Adapun etika yang harus dijaga peserta yaitu setiap peserta harus jujur terhadap dirinya sendiri, misal berani bertanya jika tidak memahami materi. Dan yang kedua yaitu etika yang harus dijaga moderator adalah bersikap adil dengan memberi kesempatan yang seimbang kepada semua peserta untuk berpartisipasi. Selanjutnya, bahan presentasi ilmiah dengan menggunakan multimedia. Pada era teknologi informasi, multimedia penting dalam presentasi ilmiah karena membuat penyajian lebih menarik, efisien, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, presentasi multimedia perlu dipersiapkan dengan baik sebelum digunakan. Sebelum penyusunan presentasi multimedia, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, tentukan butir bahan terpenting yang dibahas. Penyebutan butir hendaknya tidak boleh terlalu singkat tetapi juga tidak boleh terlalu ilustratif karena kolaborasi akan dilakukan secara lisan oleh penyaji.
Yang kedua, atur butir-butir tersebut agar alur penyajian runtut dan runut. Yang ketiga, kerangka pikir perlu diungkapkan atau disajikan dalam diagram atau bagan alir untuk menunjukkan alur penalarannya. Yang keempat, tuliskan semuanya dalam bingkai PowerPoint dengan ukuran huruf atau gambar yang memadai. Yang kelima, pilih rancangan slide yang cocok. Ingat, konteks, warna, dan animasi sangat penting. Namun, jangan sampai dekorasi lebih menarik daripada butir bahasa. Yang keenam, uji coba tayang untuk memastikan bahwa semua bahan yang terdapat dalam slide dapat terbaca oleh peserta yang ada dalam ruangan yang tersedia. Dan yang terakhir, cetak bahan yang terdapat dalam slide sebagai pegangan dalam penyajian. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan pengertian pidato dan tujuannya. Pidato adalah kegiatan berbahasa lisan yang digunakan untuk menyampaikan gagasan, pendapat, atau informasi kepada orang banyak. Pidato tidak hanya bergantung pada kata-kata, tetapi juga didukung oleh ekspresi wajah, kontak mata, pandangan, dan intonasi suara, sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Tujuan pidato adalah menyampaikan gagasan atau informasi kepada pendengar untuk memengaruhi, menginspirasi, mengajak, memberi penjelasan, atau menghibur. Oleh karena itu, pidato harus disusun secara terencana dan disesuaikan dengan konteks serta kebutuhan audiens agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dan memberikan dampak yang positif bagi pendengar. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Adapun penyusunan struktur naskah pidato, pertama judul. Judul dibuat sesingkat mungkin tetapi menarik dan dapat menumbuhkan hasrat dari pendengar. Kedua, salam pembuka. Salam pembuka biasanya diawali pada suatu pidato yang disampaikan secara Islami atau agama. Setelah salam pembuka, dilanjutkan dengan puji-pujian kepada Tuhan. Yang ketiga, pendahuluan. Pendahuluan adalah pokok-pokok masalah dari isi pidato. Dan isi pendahuluan adalah tentang mohon izin, tujuan berpidato, dan terima kasih. Contohnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan yang keempat adalah isi. Isi adalah penjelasan lengkap dari pidato yang akan disampaikan. Dan penjelasan ini disampaikan secara berurut dan lengkap dan didukung oleh fakta dengan tujuan untuk meyakinkan para pendengar. Yang kelima adalah penutup. Penutup adalah simpulan atas apa yang telah disampaikan oleh pembicara dan permohonan maaf atas kekurangan selama berpidato. Yang keenam, salam penutup. Salam penutup adalah bagian akhir dari pidato yang berisi salam dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan tentang metode pidato. Terdapat 4 metode utama dalam berpidato, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri. Yang pertama itu metode impromptu. Metode ini merujuk pada pidato yang disampaikan secara spontan tanpa adanya persiapan tertulis sebelumnya. Keberhasilan metode ini sangat bergantung pada kemampuan improvisasi dan wawasan pembicara dalam merespon situasi secara cepat. Contohnya, seorang tamu undangan tiba-tiba diminta memberikan kata sambutan singkat dalam acara ulang tahun teman. Yang kedua itu metode memoriter. Metode ini mengharuskan pembicara untuk menghafal teks pidato secara penuh. Tujuannya adalah untuk memastikan penyampaian pesan yang presisi sesuai dengan naskah yang telah disiapkan. Contohnya lomba pidato antar sekolah yang menuntut penyampaian persis sesuai naskah. Yang ketiga, metode naskah. Dalam metode ini, pembicara membaca teks pidato yang telah disampaikan secara lengkap. Metode ini umumnya digunakan dalam konteks acara yang bersifat formal dan resmi.
seperti upacara atau sambutan kenegaraan. Dan yang terakhir itu metode ekstemporan. Metode ini melibatkan penggunaan kerangka atau garis besar poin-poin utama sebagai panduan saat berpidato. Hal ini memberikan fleksibilitas lebih bagi pembaca untuk menyampaikan materi secara alami dan interaktif, tidak terpaku pada kalimat per kalimat. Contohnya, seorang dosen mengajar di kelas menggunakan slide presentasi berpoin dan menjelaskan materi secara alami. Adapun kesimpulan materi kelompok 7 yaitu presentasi ilmiah bertujuan menyampaikan informasi secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberhasilannya ditentukan oleh persiapan materi, susunan yang tuntut, dan media yang tepat. Etika serta prinsip komunikasi penting untuk menjaga kelancaran dan keharmonisan presentasi. Peserta dan moderator harus saling menghargai serta mematuhi aturan. Pemilihan metode pidato yang tepat akan meningkatkan efektivitas penyampaian pesan. Demikian rangkaian video presentasi yang telah kami sampaikan. Terima kasih kepada 7 pemateri atas penjelasan materi yang telah dibawakan. Kami berharap materi yang disampaikan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan bagi para penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.